Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, berikut akan kami hadirkan lanjutan percakapan dari kepengurusan dana amanah terkait keputusan presiden atau kepres tentang legalitas dana amanah ini. Semoga dengan adanya rekaman percakapan ini bisa menjadikan keyakinan bagi kita sebagai anggota dan juga bisa menambah semangat bagi kita untuk terus menunggu dan berdoa tentang kapan pencairan dari dana amanah ini. Marilah kita simak kelanjutan percakapannya. Ada Swisindo disebutkan di situ, Bunda? Nggak ada Swisindo. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang ada ini veteran, Gian, Giant bacanya Banda Indo. Iya. Terus ini apa? Yang sekarang proses di Purwokerto. Purwokerto Terus apa, Bunda? Purwokerto kan itu, Giant itu, ya veteran itu. Oh, Jayan itu Purwokerto. Iya, jalan tol di Purwokerto. Kan semua petugas ada di Purwokerto bersama perbankan-perbankan pelaksana. Iya, terus? Terus Apa itu lagi? apa? IAI, Indo Amanah Indonesia, terus KSP, Kasepuan, terus Makassar, Kerajaan Makassar, terus PPUI, terus DAU, Dana Amanah Umat, itu sudah kepresnya turun semua itu. Itu dalam semua program amanah itu disebutkan dalam satu kepres. Iya, Tapi Swisindo nggak ada namanya, Bunda, ya? Nggak disebutkan. tidak ada namanya, makanya nanti ya apa komunikasinya ini semua amanah kepresnya satu gitu loh. Maksudnya kepres itu kan berarti keputusan presiden. Iya, tahu, Bunda. Cuma kok malah Swisindo yang nggak ada ya? Justru Swisindo Ya, itu... belum mungkin belum apa ya apa. Pokoknya SKB sudah turun, kepres sudah turun, surat dari BI sudah turun. Gitu Romi, makanya Romi tidak pernah diangkat biar tidak ketinggalan maksud saya. Iya, mohon maaf, Bunda, kalau mungkin pas Bunda nelpon saya lagi ada meeting atau gimana. Iya. Aku kan ikut yang Yogi Pamungkas sama gudang apa itu Iya. gudang Buton kan gitu. Maksudnya membantu siapa tahu ada solusi kan gitu. Ya, siap, Bunda. Ya, kalau Iya, memang makanya kalau memang dana uang Swisindo itu belum masuk di kepres, mungkin memang kita harus cepat post ke Jokowi supaya beliau juga khusus sampean ingin minta tolong sama itu acara Swisindo. Maksudnya gimana, Bunda? Enggak, sampean itu ditugaskan untuk masalah apa dengan urusan dengan Swisindo. Iya, Bu Swisindo, orang Swisindo namanya Pak Beni, dia itu bisa dibilang kuasanya Pak Sino, bosnya Swisindo. Iya. Ini kan saya sudah dua kali meeting sama beliau. Beliau minta saya untuk mempertemukan antara Pak Sino, bosnya Swisindo itu dengan Pak Jokowi. Supaya Pak Jokowi membuatkan kepres khusus buat Swisindo. Iya. Pak Seno itu yang belum ketemu Jokowi. Belum, Bunda. Justru karena memang beliau nggak punya akses, beliau sudah menyurati secara formal, secara protokoler sudah ke semua instansi, bukan cuma presiden. Masuk Pak Seno itu, insya Allah Pak Seno itu jenderal ya? Bukan, Bunda, orang biasa. Beliau bahkan pernah baru keluar dari penjara karena kasus ya fitnah dan pencemaran nama baik dan apa ya inilah, Bunda, ya seperti contohnya banyaklah orang-orang yang memang mana beliau mereka di penjara gitu kan, termasuk Doni Pedro. Itu Doni Pedro nggak ada, Bunda, ya. Indonesia mercusuar dunia nggak ada, Bunda. Itu IMD itu. Ada, IMD ada. Itu udah ada Doni Pedro itu IMD Indonesia mercusuar dunia. Iya, masuk ke, Bunda, di surat kepres itu masuk ke IMD. Nggak masuk. Padahal IMD itu dokumennya sudah lengkap itu loh. Iya, makanya saya juga heran. Mereka justru yang saya tahu punya dokumen lengkap, Swisindo sama IMD-nya Doni Pedro, kok malah nggak masuk gitu kan? Iya, Doni Pedro kok tahu? Apanya? Apa, Bunda? Sama kok kenal sama Doni Pedro? Ya, saya kan nggak tahu, Bunda, ya. Mungkin nama saya sudah terkenal di Santrio Nusantara. Banyak orang yang malah mendekat ke saya, ya nggak tahu kenapa, ya mungkin Allah sudah menentukan atau gimana. Yang jelas mereka ya termasuk Swisindo minta bantuan saya, dan saya sih siap saja selama ini tujuannya untuk umat rakyat. Itu Doni Pedro itu TNI Kopassus. Iya, benar. Kopassus dia ya, bukan TNI AD doang, tapi Kopassus ya.
Doni Pedro itu? Pak Doni Pedro itu TNI Kopassus. Aku bermalam di sana 2 hari di Bandung. Oh, pernah ketemu beliau juga? Iya, aku pernah tahun yang lalu, tahun baru yang lalu itu saya ke sana. Ya saya kenal dengan istrinya, Bunda, juga Pak Doni Pedro. Oh, kenal sama istrinya Doni Pedro juga? Aku kenal sama Doni Pedro. Aku le panggil kan Romo Agung. Doni Pedro itu kan TNI Kopassus. Kan aku ke sana kan di mes Kopassus. Oh, berarti Bunda kenal sama Ibu Salma ya, yang dari Aceh ya? Itu bukan Salma, Tika. Iya, Ibu Atika Medan. Itu juga Iya, sponsor. Atika Medan. Itu Sponsor grup saya saya juga. IMD tuh. Atika Medan. Itu sekarang kan ikut Amanade, ikut Pak Romi. Iya, Ibu Atika juga memang sponsor saya dan dia sudah membawa teman-temannya juga ya, termasuk yang di IMD di mana-mana. Iyo, Yogi Pamuka. Dia kan juga ikut IMD sama saya kemarin ke Bandung. Oh, gitu. Iya, jadi kenal sama Doni Pedro, juga kenal sama istrinya Doni Pedro. Oh, iya, iya. Itu kan intinya fitnah, dicekal karena dia itu niatnya kan baik supaya Cina itu kembali ke negaranya, orang yang kerja ke luar negeri supaya kembali ke Indonesia, kan itu niatnya. Iya. Ya, ada yang nggak suka dicekal gitu, bahasanya gitu. Aku kan di sana 2 hari, Romi. Iya, iya, memang saya tahu Bunda, beliau itu termasuk Pak Sugi, Pak Sino atau Mas Doni Pedro itu termasuk orang-orang yang terzolimi lah ya. Iya, kasihan. Padahal niatnya baik, tapi kan ya tunggulah Jokowi selesai gitu katanya Doni Pedro. Oh, gitu. Iya, Jokowi kan cuma kira tinggal berapa tahun lagi, kan dia anggotanya Prabowo sebenarnya. Oh, gitu. Apakah Ya, Prabowo Subianto Menhan itu loh. apa karena ini Bunda ya? Mungkin ini feeling saya, penilaian saya, apa karena Pak Sino sama Pak Mas Doni Pedro sudah pernah di penjara, jadi kepresnya dipending atau gimana kali Bunda ya? Bukan, maksudnya kan niatnya karena Cina suruh pulang, sedangkan orang yang kerja di luar negeri dipulangkan ke Indonesia. Niatnya begitu kan, sedangkan Cina sudah di sini banyak gitu loh, Romi. Oh, jadi ada hubungannya dengan visi misi mereka yang anti terhadap PKI mungkin ya, terhadap Cina juga kali ya. Iya Bunda ya. Itu benar, wis makanya aku ya aduh ya Allah, aku lengkap dokumennya dari Doni Pedro. Iya, saya pemegang itu pengelola aset dunia, ada lengkap. Ya. Saya dikasih 10 dokumen, materi, foto, terus tanda tangan. Baik rekan-rekan, itulah tadi rekaman percakapan dari kepengurusan dana amanah tentang keputusan presiden atau kepres terkait program dana amanah ini. Semoga itu bisa menambah keyakinan kita semua sebagai anggota tentang legalitas dan kebenaran dari program amanah ini. Jangan lupa untuk tetap bersyukur, tetap tawadu, tetap husnuzan billah dan istiqomah dalam penantian. Dijaga hatinya, dijaga niatnya, jangan sampai seuzon kepada siapapun, karena sesungguhnya Allah bersama persangkaan hambanya. Jadi pastikan kita semua tetap berprasangka baik kepada siapapun, termasuk terhadap program amanah ini. Semoga dari video ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami juga sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like videonya dan di subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.